Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Devi dalam Kata Demi Kata podcast suratkabar.com. Bersama kami nanti selama 15 menit ke depan menemani Anda. Kita membahas bersama narasumber kita, anggota DPRD Kota Banjarbaru, Bapak Sukardi ya Pak ya. Oke, selamat datang Bapak Sukardi. Gimana selamat kabarnya datang, nih? Ya baik. Alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Nah, selamat pagi juga kepada para warga Kota Banjarbaru pada umumnya. Ya, nah, alhamdulillah kita pagi hari ini dapat bertemu nih, dapat menyampaikan sesuatu mungkin ya di pagi ini mungkin untuk warga Banjarbaru tentunya begitu. Kali ini kita akan membawakan tema tentang relawan damkar di mata Dewan. Kita akan membahas seputar damkar dan bagaimana nanti ketentuan-ketentuan yang disiapkan oleh anggota Dewan Kota Banjarbaru untuk kesejahteraan para relawan kita ya Pak ya. Ya, sebelumnya nih bagaimana sih pendapat Pak Kardi sendiri tentang pemadam kebakaran di Kota Banjarbaru ini ya? Terkait dengan pemadam kebakaran barisan ya, BPK, Barisan Pemadam Kebakaran di Kota Banjarbaru, memang ini adalah BPK itu Mbak, Barisan Pemadam Kebakaran ini itu kan mereka bertindak atas dasar sosial ya, sosial untuk masyarakat tentunya kan seperti itu, karena mereka tanpa digaji, tanpa mereka relawan, banyak relawan di sana, sehingga ini juga perlu perhatian khusus dari pemerintah Kota Banjarbaru dan melalui kami, karena mereka menyampaikan aspirasinya melalui kami dan kemudian kita sampaikan ke lembaga kami dan kemudian ditindaklanjuti ke Pemko Banjarbaru. Nah, jadi BPK ini luar biasa karena di Banjarbaru ini banyak hal-hal yang memang harus ditangani secara khusus karena BPK ini kan di bawah BPBD ya, BPBD yang sebagai pembinanya ya, alhamdulillah BPBD Kota Banjarbaru ini sudah naik grade. Nah, jadi dari C ke B. Nah, sehingga ini kan merupakan salah satu kemajuan untuk bisa memberikan suatu hal yang maksimal tentunya untuk barisan pemadam kebakaran yang ada di Kota Banjarbaru. Kemudian, kenapa ini harus lebih dimaksimalkan lagi dalam hal terkait dengan barisan pemadam kebakaran ini? Karena Kota Banjarbaru ini letak geografisnya itu memang kalau di saat musim kemarau panjang itu rawan sekali, rawan bencana kebakaran, sehingga ini memang harus kita memerlukan peralatan-peralatan yang memadai, baik itu peralatan mesin dan juga peralatan armada, tangki. Nah, itu yang diperlukan. Nah, jadi kemarin kami juga, ini langsung aja ya, nah, kami juga ada memberikan sesuai dengan aspirasi daripada kawan-kawan relawan Barisan Pemadam Kebakaran Kota Banjarbaru, khususnya yang ada di Lianganggang. Karena di Banjarbaru ini geografisnya kan yang rawan kebakaran, itu daerah Cempaka, daerah Lianganggang, dan juga Landasan Ulin. Kalau Banjarbaru kan kotanya. Nah, jadi di sanalah yang perlu ada perhatian secara khusus, antisipasi dan hal-hal yang perlu nantinya kita siapkan, baik itu hidran ataupun sumur sodetan. Nah, itu kan harus disiapkan, karena kalau hanya portable saja mesin yang kita berikan kepada BPK kita yang ada di Banjarbaru itu tidak akan maksimal untuk emergensinya, untuk tindakan emergensinya. Nah, sehingga berdasarkan ada beberapa rekan-rekan menyampaikan ke kita aspirasinya, kita serap, dan mereka yang diperlukan adalah selain mesin portable adalah armada tangki. Ini nanti biar Bapak Wali Kota juga tahu agar supaya meminimal bencana kebakaran ini. Nah, kemudian barisan-barisan pemadam kebakaran ini mereka tidak hanya api saja yang diurusi, akan tetapi barisan ini juga mereka relawan-relawan ini juga bisa mengevakuasi terjadi kecelakaan di jalan raya, juga menjadi tugas mereka secara tidak sengaja mereka melebar sampai ke sana. Nah, inilah yang perlu perhatian khusus saya kira bagi kita semua, bagi kami-kami yang ada di lembaga masyarakat,
sebagai wakil mereka untuk menyampaikan ke pemerintah kota sebagai pemegang kebijakan, sehingga bisa diberikan kebijakan untuk membackup dan memberikan hal-hal yang memadai berupa peralatan dan lain sebagainya, dan kesejahteraan mereka juga ini perlu kita perhatikan juga, saya kira. Saya kira itu mungkin sedikit masukan ya dari kami untuk pemerintah Kota Banjarbaru juga. Nah, ya gitu. ini untuk selanjutnya nih Pak, kan ada beberapa permintaan dari relawan Damkar dan beberapa yang sudah direalisasikan oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Menurut Bapak ini bagaimana sih pemerintah Kota Banjarbaru memperhatikan relawan sendiri nih di mata anggota dewan? Karena kan untuk relawan sendiri selain mereka memerlukan secara logistik alat-alat, mereka juga kemampuan dan sejahtera mereka juga harus dipersiapkan ya Pak ya. Ini bagaimana Pak untuk di mata dewan ke pemerintah Kota Banjarbarunya? Nah, jadi kalau bagi kami ya, karena kami ini wakil mereka yang harus selalu menyuarakan apa yang mereka sampaikan. Pertama, kesejahteraan mereka juga harus kita perhatikan. Pemerintah Banjarbaru juga luar biasa sudah memberikan hal-hal yang istilahnya dapat mendukung kegiatan mereka. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kesejahteraan mereka ya. Yang pertama mungkin nanti bisa dibuatkan fasilitas kesehatannya kan, kayak apa yang diberikan untuk RT di Kota Banjarbaru ini kan sudah jaminan kesehatan berupa BPJS, jadi mereka terjamin dalam hal kesehatannya paling tidak. Nah, itu juga bisa kami sampaikan nanti sebagai pemegang kebijakan Kota Banjarbaru, yaitu Bapak Wali Kota. Nah, mungkin nanti berdasarkan hasil rapat kerja, mungkin nanti di sana kan akan kita sampaikan juga, agar supaya rekan-rekan BPK ini juga merasa terayomi, karena walaupun bagaimana gerakan mereka ada gerakan sosial. Nah, inilah yang menjadi hal-hal yang harus kami sampaikan secara khusus tentunya nantinya. Nah, jadi hal-hal lain tadi sudah saya sampaikan, peralatan itu juga luar biasa, baik di Banjarbaru, Cempaka, semua. Karena kami ini selalu memonitor bagaimana istilahnya kalau di musim-musim kemarau. Nah, ini lagi kita menghadapi puting beliung. Musim hujan itu rawan sekali puting beliung. Nah, ini kan mereka juga. Makanya saya bilang tadi, mereka ini multi sebenarnya. Betul. Tidak hanya barisan pemadam kebakaran, tapi multifungsi. Mereka akhirnya kalau ada terjadi kebanjiran, mereka juga turun. Nah, inilah nanti memang perlu duduk bersama di lembaga dan juga pemerintah daerah dalam hal ini yang menaungi mereka adalah BPBD. Nah, ini nantinya akan memberikan masukan-masukan apa-apa saja yang bisa kita perbantukan untuk barisan pemadam kebakaran ini. Jadi seperti itu. Dan apakah keluhan-keluhan atau aspirasi itu sudah diakomodir oleh pemerintah daerah melalui anggaran sosial bagi pegiat sosial di Kota Banjarbaru sendiri, Pak? Sebagian sudah, saya kira. Sebagian sudah, karena perhatian ini juga cukup lumayan, mereka ngasihkan masukannya ke kita. Kita sampaikan, akhirnya itulah yang menjadi pemikiran kami nantinya. Memang perlu saya kira diinventarisir dulu, ada beberapa BPK yang aktif. Terkadang kan ada yang tidak aktif kan, hanya punya portable saja. Nah, ini nanti bisa kita maksimalkan untuk mengantisipasi, karena di Banjarbaru ini ya seperti itu. Kalau kemarau itu rawan sekali kebakaran, terus musim hujan puting beliung, kemudian lain-lainnya itu ya wabah, DBD. Nah, itu juga ada, itu memerlukan ambulan ya. Nah, makanya saya bilang tadi, unit ini yang diperlukan mereka untuk membantu ini juga sangat membantu sekali terhadap pemerintahan. Walaupun mereka relawan, akan tetapi ini fungsinya sangat baik sekali. Makanya pemerintah juga harus sadar timbal baliknya, memperhatikan mereka. Nantinya kan seperti itu. Jadi istilahnya tidak hanya dilepas begitu saja, tidak. Kita inventarisir dulu, ada berapa yang aktif dan yang tidak aktif ini maunya seperti apa, bergabung kemana, sehingga barisan-barisan ini bisa
melaksanakan tugas, bukan tugas ya, mereka relawan. Jadi tugas menurut mereka sebagai relawan itu bisa maksimal. Untuk kemarin kita sudah menghadapi karhutla yang cukup panjang dan banyak PR yang kita terima ya Pak ya. Jadi nanti untuk anggaran sendiri ini bagaimana Pak untuk menghadapi karhutla seperti yang kemarin? Ini perlu kita rapatkan juga ya dengan SKPD terkait dengan karhutla yang luar biasa kemarin di mana-mana. Nah itulah kebakaran, akhirnya istilahnya meminta ke relawan-relawan BPK yang ada di Banjarbaru ini, dari Liang Anggang, dari Landasan Ulin, dan juga Cempaka yang sudah ada, ternyata masih kurang. Nah inilah yang perlu kita maksimalkan. Maka dari itu tadi saya menyampaikan di awal, kita ini tidak hanya BPK ini tidak hanya memerlukan portable-nya saja, kan, tetapi unit tangki. Karena di saat ada terjadi emergensi terkait dengan masalah karhutla, itu kan keterlambatannya karena airnya terlalu lambat datang. Iya kan? Betul. Karena apa? Yang datang hanya portable, sementara hidrannya di mana? Betul. Air sodetannya di mana yang diambil? Nah, kan seperti itu. Iya. Sehingga ini dalam hal ini penanganannya terlambat jadinya. Nah, maka dari itu saya menyarankan untuk dinas terkait nanti kita maksimalkan untuk unit tangki, paling tidak yang 3.000 liter lah, untuk pertolongan pertama, untuk penanganan pertama karhutla. Jadi kalau tangki bawa air itu terus gitu kan sudah padam, tidak melebar ke mana-mana. Karena yang namanya musim kemarau, sungai pun kering. Coba kemana kita cari air? Hanya membawa portable kan nggak mengatasi masalah. Nah itulah yang saya tekankan nanti unit tangki. Nah jadi seperti itu. Iya. Dan saat ini menurut pandangan Bapak sendiri nih, tingkat kesejahteraan mereka bagaimana Pak? Terkait dengan masalah kesejahteraan, ya memang mereka sebagian ada yang menyampaikan, tolong Pak, kami ini diperhatikan paling tidak setahun sekali lah. Kami diberikan reward, kan seperti itu ya, reward berupa apalah dari pemerintah daerah. Nah, jadi itu. Nah, nanti akan kita rapat, kita duduk bersama dengan dinas terkait, pemerintah Kota Banjarbaru di lembaga dewan, sehingga nantinya apa yang mereka bukan mengeluh sih ya, usul aspirasi mereka kita sampaikan. Nah jadi seperti itu. Jadi untuk relawan sendiri nih Pak, saat datang ke kantor dewan, mereka menyampaikan aspirasi mereka, paling banyak mereka selain alat-alat yang mereka yang dibutuhkan mereka, terus kesejahteraan mereka, ada lagi nggak yang menjadi aspirasi mereka Pak? Yang tentunya safety mereka di dalam melaksanakan tugas relawan sebagai relawan itu, seperti perlengkapan mereka ya. Karena yang dihadapi kan juga luar biasa itu. Kita aja kan pernah menjadi relawan seperti itu, tanpa pengaman di lapangan itu sangat bahaya sebenarnya kalau tidak pakai safety, pakaian safety yang khusus. Nah, jadi hal itu yang mereka sampaikan, dan itu nanti juga akan kita sampaikan tindak lanjuti ke dinas terkait. Nah, dalam hal ini kan BPBD yang nantinya akan memasukkan mungkin berupa anggaran, di anggaran mereka mana-mana saja yang lebih prioritas dulu. Nah, karena kita juga tidak bisa memaksakan ya, kita juga melihat dengan KKD kita, kemampuan keuangan daerah kita sampai di mana. Tidak bisa langsung belum semua, nggak bisa. Jadi bertahap, nanti yang mana jadi begitu. Oke. Sejauh ini Pak, bagaimana keterlibatan pemerintah terhadap keberadaan mereka dari kacamata dewan sendiri Pak? Keterlibatan pemerintah luar biasa. Mereka lewat OPD-nya, lewat dinas-dinasnya terkait dengan masalah emergensi ini. Kayak BPBD, apabila ada masyarakat yang terkena imbas daripada bencana ini, itu cepat saja. Dari dinas sosial juga penanganannya lumayan bagus. Nah inilah yang perlu kita tingkatkan lagi. Oke. Dan untuk inisiatif dari anggota dewan sendiri Pak menghadapi karhutla kita yang panjang kemarin ini bagaimana Pak? Inisiatif dari kami itu tentunya kami secara pribadi juga selalu mensupport ya kepada mereka dalam hal-hal peralatan. Secara pribadi ya, pribadi kami sebagai wakil mereka, tentunya kami akan selalu membackup mereka
dalam peralatan, ada yang rusak. Sebenarnya mesin-mesin yang sudah diakomodir itu ada yang rusak juga, kita akan bantu. Karena di anggaran tidak ada, paling tidak kita atasi lebih dulu. Ya, jadi seperti itu. Jadi saran tadi di depan kan sudah saya sampaikan, saran kami kepada pemerintah daerah lewat dinas terkaitnya. Karena karhutla ini kan harus ditunjang dengan peralatan yang memadai. Nah, itu hidran segala itu harus disiapkan nanti. Lewat kami pun tidak masalah. Jadi hidran, karena airnya kan ada di sana. Karena kalau musim kemarau panjang itu kan sungai pada kering yang saya bilang tadi. Jadi hidran lah yang bisa memberikan agar supaya bencana itu diminimalkan. Nah, jadi kemudian tangki itu harapan saya itu, inisiatif saya itu. Inisiatifnya ya nanti unit armada tangki yang 3.000 liter saja nggak apa-apa. Nah, agar supaya di dalam penanganan pertama itu agar supaya tidak melebar itu dapat diatasi. Nah, jadi inisiatif kami peralatan dimaksimalkan. Intinya di situ. Lewat dinas terkait. Sementara kami juga akan membantu walaupun secara pribadi nanti berupa di dalam mereka berkegiatan. Nah, itu kami akan selalu bersama mereka, membackup mereka sesuai dengan kapasitas kita. Itu. Ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak ya, karena kita sudah di penghujung acara, jadi sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya ajukan, tapi ini untuk terakhirnya aja nih. Kedepannya nih bagaimana mimpi terbesar Bapak untuk damkar kita sendiri, mengingat damkar kita itu termasuk kita wilayah yang memiliki damkar terbanyak, belum lagi kita menjadi salah satu menjadi ibu kota yang banyak nantinya akan bertemu dengan masyarakat dan masyarakat sangat membutuhkan bantuan damkar sendiri. Mimpi terbesar Bapak sendiri dengan damkarnya apa aja Pak? Mimpi terbesar saya bersama damkar ini adalah damkar barisan pemadam kebakaran di Kota Banjarbaru ini mempunyai skill daripada relawannya yang luar biasa, yaitu tadi yang multifungsi, kemudian di backup dengan peralatan-peralatan yang memadai juga yang saya sampaikan tadi berupa armada dan mesin portable-nya. Mimpinya seperti itu, di mana kita ini kan di Banjarbaru ada 5 kecamatan. Kecamatan yang rawan terhadap kebakaran ini adalah Cempaka, Landasan Ulin, Liangangga. Inilah. Jadi kalau di Banjarbaru kan kota ya, otomatis kan di kota ini kan sudah ada dari dinas itu sendiri, apabila emergensi terjadi mereka cepat. Tapi kalau yang di luar sana, nah inilah mimpi saya yang di tempat-tempat letak geografisnya yang sangat rawan itu lebih maksimal dalam hal peralatannya, unitnya, dan juga personilnya. Nah, jadi seperti itu. Mereka personil yang multifungsi, tidak hanya menangani bencana kebakaran saja, tapi menangani bencana-bencana yang lain. Mimpi saya seperti itu. Jadi menciptakan relawan-relawan kita yang profesional dan sangat dibutuhkan masyarakat ya Pak ya. Dengan banyaknya relawan profesional, masyarakat juga lebih terjamin Pak ya. Betul. Oke, di penghujung acara kita hari ini, kita akhiri dulu sesi bersama Pak Soekardi kita, anggota Dewan DPRD Kota Banjarbaru. Nanti kita akan membahas yang lainnya lagi. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk menerima update kita selanjutnya ya teman-teman. Saya akhiri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.